Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Belajar Bersama PAI. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yuk simak selengkapnya. Teman-teman ada yang tahu nggak nama karakter tersebut? Ya, benar sekali. Dia adalah Pinocchio, karakter yang suka berbohong. Akibatnya, hidungnya berubah menjadi panjang ketika ia berbohong. Ada yang tahu sangkut pautnya dengan materi kali ini? Ya, kali ini kita akan membahas materi tentang jujur atau berkata benar sesuai dengan fakta atau tidak berbohong. Berperilakulah jujur kepada siapapun. Dengan berperilaku jujur, kalian akan memiliki banyak teman dan dipercaya orang lain. Kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur. Dan juga, kedua orang tua akan sangat bangga jika anaknya selalu jujur. Demikian pula bapak, ibu guru akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya itu akan membawa menjadikan keluarga yang harmonis. Kalian juga akan senang jika memiliki teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan. Kemudian ada pepatah yang mengatakan, teman ibarat cermin bagi kita. Maksudnya apa sih? Kepribadian seseorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang-orang baik, maka kemungkinan besar dia orang baik. Demikian pula sebaliknya. Inilah pentingnya memilih teman yang memiliki akhlak yang mulia. Setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran merupakan sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin dan harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Kejujuran dalam keluarga adalah fondasi awal bagi kelangsungan hidup di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Hal ini yang menjadikan keluarga dapat diterima oleh masyarakat. Dalam keluarga, orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya. Demikian pula, anak berkata jujur kepada orang tua. Juga suami istri, ibu dan ayah yang saling berkata jujur. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah dan juga di sekolah. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada bapak, ibu, guru, karyawan, dan teman di sekolah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan dan lain-lain. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang adil. Adil artinya adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada
kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seorang muslim menjadi polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya, harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat, dan juga jabatan. Dalam hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Lalu bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran, maka dikategorikan sebagai kezoliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Oleh karena itu menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saja saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Kemudian kita memasuki materi tentang cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini. Sebab pada usia dini, seseorang akan sangat mudah dididik dan dilatih. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk jujur dan adil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran dan keadilan seorang guru juga akan dicontoh oleh murid-muridnya. Selanjutnya yaitu menerapkan perilaku jujur dan adil. Menerapkan perilaku jujur dapat di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Yang pertama, menerapkan perilaku jujur di rumah. Kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Memberitakan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, menerapkan perilaku jujur di sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mengikuti tata tertib sekolah, dan berkata yang baik kepada Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya yaitu di masyarakat. Kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati, dan tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Selanjutnya menerapkan perilaku adil. Bisa di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Yang pertama yaitu menerapkan perilaku adil di rumah. Misalnya, setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, menerapkan perilaku adil di sekolah. Di sekolah menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing. Selanjutnya, menerapkan perilaku adil di masyarakat. Berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu lingkungan masyarakat, memperlakukan dengan baik dan tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Nah, di sini saya ada sedikit uji pemahaman untuk mengetahui
sudah seberapa jauh kalian paham tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Diberikan 3 gambar, nanti kalian pilih salah satu. Pilih gambar yang menunjukkan perilaku jujur di sekolah. Gambar A, gambar B, atau gambar C. Ya betul, jawabannya adalah yang C. Kita ke soal yang selanjutnya, masih diberikan 3 gambar. Kalian pilih gambar yang menunjukkan perilaku tidak adil di sekolah. Gambar A, gambar B, atau gambar C. Ya betul sekali, jawabannya adalah gambar C. Baik, materi sudah selesai mengenai tentang jujur dan juga adil. Semoga yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami oleh teman-teman, juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.